Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pujian syukur, marilah kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi yang telah menemukan keberkahan hidayah serta inayahnya. Kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan presentasi kelompok 1 dengan materi besaran dan pengukuran pada makhluk hidup dan benda lainnya. Dalam keadaan sehat walafiat, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan junjungan Nabi besar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pengasuh pondok pesantren Batu Ulu Kumpakan Kiai Haji Imad Idris Usman yang kami hormati, Bapak Si selaku guru mata pelajaran IPA serta teman-temanku kelas khususnya yang kami sayangi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Anissa Zahra yang akan memimpin acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan materi. Acara yang ketiga, pengarahan. Acara yang keempat, penutup atau marilah kita buka acara yang pertama. Mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan materi yang akan disampaikan oleh Duduk. Aini. Oke. Saya berdiri. A. B. Besaran pokok dan turunan. 1. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran dan yang satuannya atau telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Konferensi umum mengenai berat dan ukuran ke-14 tahun 1971 telah menetapkan tujuh besaran pokok. Ketujuh besaran pokok tersebut menjadi dasar satuan sistem nasional SI. Setiap besaran pokok tersebut memiliki tujuan yang berlaku di seluruh negara di dunia. Tujuh besaran pokok tersebut tercantum pada tabel 1,1.1. 2. Besaran turunan. Besaran turunan diturunkan dari besaran pokok sehingga alat yang digunakan untuk mengukur besaran turunan adalah alat-alat yang digunakan untuk mengukur besaran pokok dan menyusun besaran turunan tersebut. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan ke besaran pokok. Contoh. A. Luas. Secara matematis, luas dinyatakan dengan simbol L. B. Volume. Untuk memilih salah satu bangun ruang, misalnya sebuah kubus, volume kubus dapat dihitung dengan menggunakan rumus tersebut. C. Berat. Berat suatu benda merupakan hasil kali antara massa dengan gravitasi bumi. D. Gaya. Pengertian gaya adalah fisika tidak sama dengan pengertian gaya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya yang diberikan pada suatu benda dapat menyebabkan benda tersebut dari diam menjadi bergerak, dari bergerak menjadi diam, berubah arah gerak atau berubah bentuk atau gaya. Dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. Massa jenis. Massa jenis suatu benda merupakan hasil dari bagi antara massa dan volume. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lekia sudah menyampaikan materi selanjutnya. Selanjutnya pembacaan materi yang kedua yang akan dibacakan oleh Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A. Neraca 4 lengan. Neraca 4 lengan biasanya digunakan di laboratorium untuk kegiatan praktikum. Selain neraca ini terdapat juga neraca 2 lengan dan neraca 3 lengan. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, menggunakan neraca harus dikolaborasi sehingga bentuk yang kontrol terintip dengan baik bersama. B. Neraca gerak prima dan pengalaman.
Jarum menunjuk satu waktu sekon. Jarum sedangkan menunjukkan waktu dalam detik. Suatu panjang yang paling sering digunakan dalam suatu yang menggunakan anggota tubuh. Misalnya jengkal, kepala tangan, atas, depan, kaki, dan langkah untuk mengukur benda-benda kecil atau bergerak menggunakan satu telapak tangan, jengkal, hasta, depak, dan kaki. Penggaris yang digunakan dalam mengukur dan beberapa macam, yaitu penggaris huruf, penggaris siku, dan penggaris gulung atau meteran gulung. Pada umumnya, alat yang digunakan untuk mengukur